Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa kembali di Eklesia News. Di Eklesia News kali ini, saya Grace akan menyampaikan kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Berikut informasinya. Saksikan program 2 menit saja pada hari Senin dan Selasa, serta program Nada dan Sabda pada hari Rabu dan Kamis, tayang live jam 7:30 malam di Facebook dan YouTube channel GPDI Eklesia Gorontalo. Untuk pelayan ibadah raya di minggu ini, kegiatan doa puasa diadakan pada hari Jumat 9 Juli jam 12 siang bertempat di aula. Untuk latihan pelayan ibadah raya diadakan pada hari Sabtu 10 Juli jam 6 sore bertempat di gereja. Hari Minggu 11 Juli kita berjumpa kembali dalam ibadah raya pada jam 6:30 pagi dan jam 10 pagi. Piket minggu ini oleh Rayon Hermon. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak bisa mengikuti ibadah raya secara tatap muka, dapat mengakses live streaming ibadah raya di akun Facebook dan channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo. Jangan lupa untuk follow akun Facebook dan subscribe channel YouTube GPDI Eklesia Gorontalo untuk informasi kegiatan gereja di minggu-minggu mendatang. GPDI Eklesia Gorontalo telah menerapkan protokol kesehatan bagi jemaat dan simpatisan yang ingin beribadah secara tatap muka bersama kami. Di antaranya, cuci tangan menggunakan sabun, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, membatasi serta memberi jarak di tiap tempat duduk. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Demikian Eklesia News edisi minggu ini. Nantikan Eklesia News edisi berikutnya. Saya Grace dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga iman dan jaga imun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita kembali lagi dalam acara Nada dan Sabda pada hari Kamis pada saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang setia bersama dengan kami, tentunya harapan kami kita tetap bersama dalam acara Nada dan Sabda. Dan malam hari ini tidak seperti biasanya, Nada dan Sabda kami membagi berkat Bapak Ibu. Tapi malam hari ini kita punya hamba Tuhan, Pastor Efrat Wauruntu akan membagikan berkat, tentunya berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa supaya apa yang dia sampaikan dan Bapak Ibu melihat, mendengar apa yang dia sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan tak lupa kami tetap menyapa Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke dan dari Atinggola sampai Popayato. Kiranya kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita dengar renungan firman Tuhan, saya menyapa selamat malam Pastor Efrat. Selamat malam. Wah, bisa dekatin dikit Pak. Nah, supaya para pemirsa, para pendengar mereka bisa mendengar dengan jelas suara Bapak. Oke, kita berdoa Bapak Ibu, kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bentuklah kami, ajarlah kami untuk menghargai arti keselamatan. Yang kami tahu keselamatan yang kami dapatkan secara cuma-cuma lewat kedatangan-Mu, pengorbanan-Mu, dan Engkau sedang mempersiapkan tempat bagi kami. Berkati hamba-Mu, Pendeta Efrat dari Surabaya bisa bersama dengan kami dalam acara Nada Sabda malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita, buka hati Bapak Ibu, dan selanjutnya acara ini kami serahkan kepada Pastor Efrat Wauruntu. Silakan Pastor. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Malam hari ini saya sangat senang bisa berada dalam studio mini
GPDI Eklesia Gorontalo. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada malam hari ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat dan diberkati Tuhan. Ini luar biasa yang karya Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan tema yang sederhana bagi kita semua, yaitu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saya akan memulai dari ayat yang sederhana yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Mari kita baca dan saya akan baca untuk Bapak Ibu semua. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan, tegas apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa rencana keselamatan Allah bagi umat manusia telah final dikerjakan Bapa di dalam dunia ini. Telah final ditetapkan Bapa di dalam dunia ini. Yesus Kristus sudah datang. Yesus Kristus sudah mengerjakan rencana keselamatan itu dengan mati di salib. 3 hari kemudian ia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan kemudian dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah final. Yesus Kristus ditetapkan oleh Bapa sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Jadi kalau kita mau mencapai sorga, kalau kita mau mencapai kehidupan kekal, kalau kita mau mencapai kehidupan abadi di dalam sorga, maka tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan alternatif bagi umat manusia untuk mendapatkan sorga. Satu-satunya jalan adalah Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan kalau kita bisa dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Banyak orang ingin mencapai sorga. Banyak orang ingin mencapai kehidupan abadi. Banyak orang ingin mencapai kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka tidak mendapatkan jalan menuju ke sana. Malam hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, berita ini datang pada kita. Kita mau percaya atau tidak, sorga itu tetap ada. Kita mau percaya atau tidak, neraka itu tetap ada. Kita mau percaya atau tidak, kehidupan kekal dalam kerajaan sorga itu ada. Jadi kalau kita berada di dalam ruang lingkup kerajaan Allah pada hari ini, kita harus bersyukur kepada Yesus. Sebab keselamatan itu adalah kasih karunia Allah. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi tentunya harus melalui respon kita kepada Allah. Respon kita terhadap kasih karunia Tuhan. Respon kita terhadap pengorbanan Yesus di kayu salib. Tanpa respon dari pihak kita, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan yang sudah disiapkan Allah bagi kita. Saya rindu Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, kita nyanyi bersama dengan Pastor Samuel Pangalo. Aku percaya Tuhanku ajaib. Haleluya. Aku percaya
Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Haleluya. Aku percaya, amin. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkati. Saya rindu Bapak Ibu yang ada di rumah bernyanyi bersama kami yang ada di studio mini ini. Coba kalau engkau bisa mengangkat tanganmu, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan sebagai responmu terhadap kasih karunia Allah yang telah diberikan kepadamu. Haleluya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan aku percaya. Aku percaya, amin Tuhan. Tuhanku asyat, Kau turun tangan memulihkanku. Amin Tuhan. Aku percaya Tuhanku asyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Saya percaya apa yang dikerjakan Tuhan sudah selesai. Amin. Untuk mendapatkan keselamatan yang disediakan Allah, harus ada respon dari pihak kita. Responlah kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepadamu. Responlah pengorbanan Yesus yang telah diberikan kepadamu. Responlah anugerah besar Allah yang telah diberikan kepadamu. Respon dengan percaya kepadanya. Tuhan tidak butuh banyak dari kita. Untuk mendapatkan sorga, untuk mendapatkan kehidupan kekal, untuk berjumpa dengan Bapa di sorga, Tuhan hanya memerlukan kepercayaanmu, kerendahan hatimu, kerendahan jiwamu untuk tunduk kepadanya, percaya kepadanya, takut kepadanya, memuji dan menyembah Dia. Seperti tema dari gereja ini, yaitu nada dan sabda. Memuji dan menyembah Tuhan. Inilah respon kita terhadap apa yang telah diperbuat Allah dalam hidup kita. Setiap saat, setiap hari, kita harus memberi waktu bagi Tuhan untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, tunduk kepada firman-Nya, lakukan firman Allah dengan setia, lakukan firman Allah dengan taat. Amen. Kita harus konsisten dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Amen. Tidak bisa tidak, harus konsisten melakukan kebenaran firman Allah. Ini adalah respon kita. Kalau kita sebagai orang percaya, ya, tidak melakukan ini dengan konsisten, Amen. maka saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Bapa kepada kita. Pengorbanan itu telah dilakukan dengan cuma-cuma. Penebusan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi ada satu hal yang tidak cuma-cuma yang harus kita dapatkan dari Yesus, yaitu pengampunan dosa. Kalau engkau mau diampuni dosamu, maka engkau harus memberi respon terhadap pengorbanan Allah. Amen. Kalau engkau mau hidup diampuni dosamu, maka engkau harus memberi respon dengan mengaku dosamu kepada Tuhan. Kau harus berkata, Tuhan ampuni aku dari segala dosa dan pelanggaranku. Engkau harus berkata, Tuhan, aku mengakui semua perbuatan-perbuatanku. Ini adalah bagian respon kita. Engkau harus berkata jujur di hadapan Tuhan. Aku banyak salah, aku banyak kekurangan, aku banyak kelemahan.
Kalau kita dengan rendah hati mau melakukan ini, maka Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ingat, kasih karunia itu akan melimpah atas kita kalau kita merespon kasih karunia itu dengan benar. Semakin kita merespon kasih karunia Allah, semakin Allah memberikan kasih karunia itu kepada kita. Semakin kita merespon anugerah Tuhan, semakin banyak anugerah itu dilimpahkan kepada kita. Itulah sebabnya saya mau katakan, respon dengan sikap hatimu, dengan sikap jiwamu, dengan perbuatanmu kepada Tuhan. Maka kasih karunia itu akan semakin dilimpahkan kepadamu. Dan engkau akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan mengasihimu. Percayalah bahwa Tuhan melihat hati dan jiwamu. Tuhan mau supaya engkau diselamatkan. Tuhan mau supaya engkau mengalami kebahagiaan yang sempurna. Tuhan mau supaya engkau mengalami damai yang sempurna. Tuhan mau engkau mengalami kehidupan yang baik, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Mari, saya mengajak Bapak Ibu dimanapun engkau berada saat ini. Buka hati bagi Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Percayalah kepadanya. Yesus ada bagi kita. Percayalah kepadanya. Yesus mau memberikan keajaiban dan mujizat kepadamu. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Engkau harus percaya. Yesus bukan hanya menyelamatkan kehidupan rohanimu. Yesus bukan hanya menyelamatkan jiwamu. Tetapi Ia mau memberi mujizat kesembuhan kepada tubuhmu. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaan hidupmu, Yesus mengasihimu. Ia mau menjamah engkau. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Haleluya. Untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu, kalau engkau ada yang sakit yang menyaksikan program ini, saya katakan tadi, taruh tanganmu dengan iman di bagian-bagian tubuh yang sakit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan kalau engkau percaya kepada Yesus. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau engkau percaya kepada Yesus. Ingat, kuasa Yesus adalah kuasa yang besar yang melampaui pikiran. Ia tidak terbatas. Bapa, dalam nama Yesus, jamahlah mereka yang sakit. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau memberi mujizat, Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, mujizat-Mu terjadi. Keajaiban terjadi, yang sakit disembuhkan. Kalau ada mereka yang lemah iman, Tuhan jamah dan Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Kalau ada mereka yang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan, biarlah mujizat kemurahan Allah terjadi bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyikan terus pujian ini. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saya kembalikan kepada Pastor Samuel Pengalu. Kita percaya malam hari ini kuasa Tuhan, Dia ada di mana-mana, Dia ada di studio ini, Dia ada di rumah saudara, bahkan lebih Dia ada di hati kita. Katakan amin. Saya membaca jemaat Tuhan, khususnya jemaat Eklesia dari Ibu Els Kesek, Ibu Meli, Ibu Meliati Usman, Bapak Julianus Mahamura, Selvi Nonawenas, lalu ada Nova Mandagi, Bapak Fendi Masi, dan banyak lagi mereka bersama-sama dengan kita. Biarlah Bapak Ibu mendengar renungan firman Tuhan malam hari ini, bahwa benar-benar keselamatan itu yang sudah kita raih, engkau yakini bahwa keselamatan itulah yang engkau telah terima secara cuma-cuma, tetapi sebuah pengorbanan yang luar biasa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Dan saya percaya lewat pujian tadi yang telah kami nyanyikan, kami sampaikan, itu benar-benar juga akan membuat hati Bapak Ibu semakin tenang pada malam hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa. Pak Efrat, bagaimana tentang kehidupan jemaat Tuhan dikaitkan dengan kata keselamatan yang Tuhan berikan? Tentunya sudah jelas sekali Pak Efrat atau Pastor Efrat jelaskan begitu luar biasa. Tetapi saya mau bertanya, bagaimana tentang keraguan akan keselamatan yang daripada Tuhan itu masih dimiliki oleh anak-anak Tuhan? Artinya kita kan sudah dijamin, percaya, iya kan, pengampunan sudah kita raih, tetapi kadang-kadang masih ada umat Tuhan masih ragu tentang jangan-jangan nih kalau saya mati nih, karena itu fakta juga ya kan. Kalau saya mati nih masuk di mana ya, neraka atau surga? Itu gimana Pak Efrat? Ya sebelum kita mau berdoa, kasih tips sedikit agar jemaat nggak ragu lagi gitu loh. Coba silakan. Haleluya. Memang faktanya masih banyak orang yang ragu dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Gitu. Tapi saudara-saudara harus tahu bahwa iblis memang berusaha untuk membuat jiwa kita ini meragukan kebenaran firman Tuhan. Karya salib. Iya. Artinya Pak Efrat harus jelaskan kepada jemaat, ada hal yang membuat kita ragu tentang karya itu adalah apa tadi? Iblis. Silakan Pak Efrat coba. Iya. Jadi memang banyak orang yang gugur dari iman oleh sebab iblis berusaha seoptimal mungkin dengan menggunakan semua fasilitas yang ada di dalam dunia ini, membujuk kita dengan memfasilitasi kita dengan macam-macam fasilitas duniawi ini, sehingga kita rasanya tidak memerlukan Tuhan lagi, tidak memerlukan iman lagi kepada Dia. Iya, karena banyak orang sekarang sudah keenakan ya, karena dipenuhi dengan fasilitas, ada ini, ada itu, ada ini semua. Sepertinya Yesus tidak diperlukan lagi dalam hidup ini. Karena kebutuhan setiap hari sudah terpenuhi. Iya, dan itu dimanfaatkan oleh iblis, sehingga banyak orang bilang, nggak perlu ke gereja lagi, nggak perlu percaya Yesus, kita sudah dapat. Nggak perlu percaya Yesus, kita dapat. Tapi ingat bahwa sorga, ya, itu lain cerita. Bahwa kita harus sadar, kita di dunia ini tidak hidup kekal. Kita hanya sementara saja. Kita mau percaya atau tidak, ya, sorga itu ada. Gitu. Kita mau percaya atau tidak, neraka itu ada. Ya, jadi gitu, sesudah kematian itu bukan habis perkara. Ya, mati bukan habis perkara, tapi mati kita masih ada urusan lain. Betul. Sorga atau neraka. Oleh sebab itu kita selama hidup harus percaya. Bapak Ibu yang banyak memberikan komen terakhir yang dari Popaya atau Bapak Ruli Kaligi, sahabat kita. Mari sama-sama kita berikan aplaus jemaat Tuhan yang sudah berkomentar malam hari ini. Tidak mengapa Bapak Ibu, sama-sama katakan amin. Yesus luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan Pastor Efrat akan bersama dengan kita lagi pada minggu-minggu depan, karena besok dan seterusnya masih ada pelayanan di tempat lain yang di Kota Gorontalo, dan beliau akan bersama dengan kita pada minggu depan. Biarlah sekali lagi apa yang kita lihat, yang kita dengar, bahkan Roh Kudus yang kita rasakan itu akan menyertai kita malam hari ini ketika kita akan beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Pastor Efrat, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kita malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi harapan kami Bapak Ibu, Engkau diberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Atinggola sampai Popayato. Mari angkat tangan kita atau kita mau minta berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Malam ini malam yang dahsyat bagi kami. Engkau mengingatkan kepada kami keselamatan yang Engkau telah berikan itu begitu luar biasa. Dan berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Selama beliau ada di Provinsi Gorontalo,
Tuhan Engkau memberkati, bahkan keluarga mereka sehat-sehatkan, orang tua mereka disehatkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri siaran siraman rohani pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan jumpa pada minggu depan acara Nada dan Sabda pada jam dan hari yang sama. Tuhan Yesus memberkati.